Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tantangan yang terberat yang kami hadapi di sini yaitu uang dan wanita. Itu yang saya rasakan. Teman tidak berani sidang. Dia katakan bahwa saya takut. Mohon maaf, dia katakan bahwa saya takut sidang kali ini perkara besar, teroris. Teman saya juga karena mukanya seperti Cina padahal dia Muslim. Dia tidak mau sidang juga karena katanya kamu saja bro yang sidang. Akhirnya saya sendiri sidang. Saya beranikan diri. Saya katakan bahwa kalau kita benar, insya Allah Allah bersama kita. Saya ingat pesannya Gurta, kalau memang Anda takut mati, berarti takut dengan ketemu Allah. Saya sudah persiapkan di situ bahwa insya Allah Allah melindungi saya. Dan saat itu saya siap untuk mati karena ini taruhannya nyawa, taruhannya nyawa. Sebenarnya saya katakan bahwa semua kita kembalikan kepada Allah. Segala sesuatu itu Allah, milik Allah. Tiada yang punya, semuanya dari milik Allah. Apapun yang Allah tetapkan, maka itulah yang jadi. Bersama teman saya Sulpahmi, kami sama-sama menuntut ilmu ya. Setelah kami lepas dari Tonronge ya, selama 6 tahun, 7 tahun dengan Mangkoso. Saya ingat sekali Guru Wahab mengatakan bahwa kalian carilah ilmu di tempat lain. Artinya cukuplah kalian itu 7 tahun di Tonronge dengan Mangkoso. Cobalah cari kehidupan di luar. Seperti apa sih di luar sana? Jangan hanya di Mangkoso saja. Itu yang saya ingat. Akhirnya saya putuskan untuk menuntut ilmu di Jogja waktu itu. Di Jogja kebetulan saya bebas tes waktu itu karena saya sama Sulpahmi bebas tes. Cuma kami tidak bisa memilih. Saya dikasih jurusan dakwah. Loh, saya pikir saya kan ini dari Mangkoso, kok saya jadi dakwah lagi nih? Saya sudah suruh berdakwah lagi. Saya pikir, aduh, saya cukuplah di Mangkoso lah. Saya pengen tahu di dunia apa sih, fakultas apalah yang saya minati. Dan waktu itu memang saya minati pemerintahan. Saya coba masuk STPMD, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri di Jogja waktu itu. Saya sudah masuk, nyatakan lulus waktu itu. Tiba-tiba saya main ke Jakarta, ada kakak di sana di Jakarta. Saya kata kakak udah di sini aja di Tangerang. Udah saya di Tangerang. Singkat cerita saya pindahnya ambil kuliah hukum di Tangerang. Saya sekolah di Tangerang. Setelah lulus, saya masuk di salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, salah satu terbesar, yaitu Angkasa Pura II. Saya sempat masuk di sana selama beberapa bulan. Ada pendaftaran kejaksaan. Saya coba-cobalah. Saya tidak tahu juga kenapa saya mau masuk kejaksaan. Karena kebetulan mungkin ada pendaftaran ya waktu itu ya. Jadi saya masuklah, saya coba. Akhirnya saya daftar, saya tahap demi tahap, sistem gugur, psikotes, dan lain sebagainya, eskolaksi, apa banyak lah tes-tesnya lah. Akhirnya tibalah saatnya pantohir ya, tes terakhir. Akhirnya saya memang saya memang mimpikan Guru Wahab waktu itu. Saya mimpi Guru Wahab. Saya mimpikan guru-guru saya. Saya menangis waktu itu, ya Allah, kok saya mimpikan Guru, ada apa? Setelah itu, tidak lama kemudian, saya di SMS, masih SMS waktu itu. Saya di SMS salah satu panitia bahwa Anda dinyatakan lulus tahap terakhir dan Anda dipersilakan untuk tes kesehatan dan narkotika, tes narkoba. Akhirnya saya tidak percaya, saya pikir saya dikerjain kan. Akhirnya saya telepon lah itu orang. Ternyata betul. Saya sementara ini waktu itu saya masih sementara kerja di Angkasa Pura. Jadi saya mimpi, malamnya saya mimpi bahwa saya itu di kejaksaan. Saya hampir tidak percaya. Tapi biasa mimpi terkadang bunga-bunga tidur, terkadang juga ada yang benar, saya walah-walam ya. Habis itu saya mimpi saya masuk di kejaksaan, saya pakai dinas kejaksaan seperti ini. Tapi hanya pangkatnya saja yang berbeda ya waktu itu.
saya masuk. Ternyata pengumuman kelulusan ada sekitar ratusan orang. Saya yang keempat waktu itu, saya urutan keempat. Dari yang diterima waktu itu ada 6 orang. 6 orang, saya urutan keempat. Alhamdulillah saya diterima. Saya tidak percaya. Tapi memang sebelumnya saya sudah mimpi bahwa saya masuk. Tapi saya tidak terlalu percaya juga mimpi itu. Mungkin bukan tidur atau seperti apalah. Saya tidak percaya, jadi pelan-pelan saya mundurkan diri. Saya sholat istihara waktu itu. Saya sholat istihara minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, pekerjaan apa yang cocok buat saya? Ya mungkin yang saya rasakan di saat itu memang saya tidak mendapatkan petunjuk, namun Allah yang berkehendak bahwa saya memilih di kejaksaan itu. Perasaan saya sebenarnya saya berpikir bahwa perasaannya senang. Pastinya setiap manusia itu, atau apalagi kita masih zaman-zaman mencari pekerjaan yang terbaik mungkin untuk kita, waktu itu saya senang memang. Artinya saya masuk di Angkasa Pura ini, saya kan background-nya dari sarjana hukum, artinya hukum positif kita, hukum di Indonesia ini, dan memang waktu itu saya ditempatkan di Aset di Angkasa Pura 2, tidak sesuai dengan jurusan yang saya dapatkan di Bantu Kuliah. Dengan lulusnya di kejaksaan ini, disitulah saya bisa implementasikan konsentrasi ilmu saya yang saya dapatkan di Bantu Kuliah. Artinya dengan masuk di kejaksaan ini, saya bisa background saya bisa tuangkan di situ, dan memang nyambung dengan basic saya selaku sarjana hukum. Tentunya kami punya harapan tentunya yang terbaik ya, bahwa Allah sudah memberikan tempat siapapun yang dikehendaki. Artinya Allah memberikan tempat, orang ini di sini yang pantas, orang ini di sini yang pantas. Artinya dengan tempat yang saya sekarang ini selaku pacap jari Pelabuhan Makassar, memang begitu banyak tantangan. Berbeda dengan di daerah, waktu saya di Ampana, waktu saya di Bone, waktu saya di NTB, di Baru juga pernah tugas. Di sinilah pekerja yang paling berat. Tentunya kami juga punya harapan bahwa semoga kelak ke depannya kami selalu diberi kesehatan, kami selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami yang teramat berat ini. Yang saya katakan berat. Boleh saya katakan bahwa tantangan yang terberat yang kami hadapi di sini yaitu uang dan wanita. Itu yang saya rasakan. Jadi memang berat ya, kita siapapun itu sebenarnya. Bukan cuma jaksa saja, karena hanya saja bergelut dengan di dunia hukum, tentunya pasti orang kan berlomba-lomba siapa sih yang mau dihukum, kan begitu. Siapa sih yang mau dihukum? Orang berbagai cara untuk bagaimana caranya tidak terlibat dalam hukum. Tadi pertanyaannya bahwa bagaimana cara untuk menyikapi, tentunya banyak cara sebenarnya ya. Tentunya kita juga selalu berserah diri kepada Allah, tentunya mau pertolongan, dan kebetulan juga saya dari pesantren ya, mungkin pas lah ya kalau saya katakan di dunia jaksa ini cocok dari pesantren. Kalau bisa teman-teman alumni dari pesantren, kalau bisa ada yang berkeinginan untuk menjadi jaksa, insya Allah kami bisa bantu. Artinya memberikan mungkin kisi-kisi lah ya, seperti ini, karena saya alami betul di saat saya mendaftar dulu tidak tahu sama sekali kisi-kisi seperti apa, tapi itu tadi jalannya Allah, karena kalau Allah sudah menghendaki pasti akan jadi. Dan mengatasinya ya, ini agak sulit memang, mengatasinya tergantung dari kemauan kita. Artinya itu tadi saya katakan bahwa pas cocok lah betul memang bahwa dari alumni pesantren itu cocok jadi jaksa, dan banyak alumni pesantren dari Asadia Sengkang
sampai jadi pimpinan di kejaksaan. Ada teman-teman kami juga di sini, ada yang dari pesantren Imin, kebetulan saya dari Mangkoso, banyak dari pesantren, dan semuanya kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, lebih andal dibanding bukan dari pesantren. Itu yang saya alami. Dan memang kalau kita dari pesantren tentunya kita tahu bahwa yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang tidak bisa kita lakukan. Jadi artinya kita bisa mengetahui ini yang benar dan ini yang tidak. Kita kembalikan ke masing-masing insan tersebut. Saya pernah menyidangkan perkara teroris. Sebenarnya perkara ini teroris, namun diracik sedemikian rupa supaya perkara ini bukan teroris. Akhirnya dipasangkanlah undang-undang darurat, adanya menyimpan suatu senjata, menyimpan suatu alat peledak. Itu sebenarnya intinya teroris juga. Di saat itu saya ditunjuk selaku jaksanya. Waktu itu saya masih bujang, umur saya masih jaksa baru lah, kalau saya dikatakan saya masih jaksa hijau. Kurang lebih saya 3 tahun waktu itu sudah menjadi jaksa. Ada perkara di salah satu kabupaten Ampana, ini perkara sebenarnya teroris dia. Jadi perkara itu perkara dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Perkara itu seharusnya kan dikembalikan. Perkara itu dikembalikan kepada tempat kejadian itu, lokus atau deliktinya kejadian tersebut. Lokusnya di Ampana. Di saat itu karena pergolakan waktu itu antara muslim dan non muslim, masih ada hawa-hawa dari kerusuhan Poso. Kami sidangnya di Poso ya waktu itu, sidang di Poso. Memang auranya sidang di Poso itu memang sedikit berbeda dengan tempat persidangan yang lain. Di saat itu saya menerima pelimpahan perkara dari Polda dan Kejaksaan Tinggi. Jadi perkara itu ditahan di tempat kami di Ampana. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi tidak ada yang mau ikut sidang. Sampai teman saya juga tidak ada yang mau ikut sidang. Jadi akhirnya mau tidak mau, karena saya selaku kasih pidum waktu itu, mau tidak mau saya bertanggung jawab dengan perkara ini. Saya sidang. Sendiri saya sidang. Seharusnya disidangkan oleh Buro Jaksa. Teman tidak berani sidang. Dia katakan bahwa saya takut. Mohon maaf. Saya katakan bahwa saya takut sidang, kali ini perkara besar, teroris. Teman saya juga karena mukanya seperti Cina, padahal dia muslim, dia tidak mau sidang juga, karena katanya kamu saja bro yang sidang. Akhirnya saya sendiri sidang. Saya beranikan diri. Saya katakan bahwa kalau kita benar, insya Allah Allah bersama kita. Saya ingat pesannya Gurta, kalau memang Anda takut mati, berarti takut dengan ketemu Allah. Saya sudah persiapkan di situ bahwa insya Allah Allah melindungi saya, dan saat itu saya siap untuk mati karena ini taruhannya nyawa. Awalnya sebenarnya istri saya itu, kalau mau jujur, dia tahu profesi saya seperti ini, dia menerima pinangan ya, menerima lamaran itu agak berpikir. Ini istri saya pribadi. Dia sempat katakan bahwa seandainya kakak bukan alumni pesantren, terutama dari Mangkoso ya Tondrongnya, mungkin saya berpikir besar untuk menerima kakak, karena kakak itu dari pesantren. Akhirnya saya sudah melaksanakan juga petunjuk bahwa saya harus memilih kakak. Dan yang paling dia tidak mau sebenarnya ya, dia tidak ingin sebenarnya itu profesi saya selaku jaksa. Dia kalau bisa tidak, cuma itu tadi apa adanya kami. Akhirnya kami dipertemukan, dijodohkan. Dengan seperti itu kami berkomitmen bahwa dia selalu mendukung setiap aktivitas saya. Dan yang paling saya ingat kepada istri saya bahwa, Kak,
apabila saya kasih uang berpikir, ini uang apa kak? Nah itu yang sering bertanya, ini uang apa? Saya bilang, insya Allah ini uang bagus. Karena mohon maaf kami di Kejaksaan memang ada beberapa penghasilan kami. Selain dari gaji kami ada uang sidang. Itu uang sidang dan lumayan juga. Makin rajin sidang makin banyak rezeki. Artinya karena itu dihitung dari transport ya, kami ada transport di situ. Jadi terkadang istri saya bertanya dari mana, saya jelaskan. Jadi setiap saya berikan sesuatu dia bertanya dari mana. Alhamdulillah dengan seperti itu termasuk dukungan moral buat dari istri saya. Dengan itu saya bisa apa istilahnya mengantisipasi atau tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan pertanyaan-pertanyaan istri itu. Alhamdulillah. Sangat berperan. Pertama, doa orang tua. Itu yang sangat berperan. Saya tidak bisa sampai di sini tanpa kedua orang tua saya, tanpa doa ke orang tua saya. Ridha Allah itu ridhanya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung dari murkanya orang tua juga. Jadi janganlah sekali-kali kita membuat menangis yang tidak baik kepada orang tua kita. Bikinlah orang tua menangis, terharu dengan keberhasilan mungkin didapatkan oleh anak-anaknya. Dan di sini saya katakan bahwa peran orang tua itu sangat besar, sangat besar. Saya tidak bisa sampai di sini tanpa peran dari orang tua. Doa-doanya, tangis-tangisannya orang tua itu yang sangat berperan yang saya alami sekarang ini. Baik, terkirim doa kepada orang tua saya, bapak saya almarhum, walaupun beliau almarhum tidak sempat melihat saya lulus di Kejaksaan, mohon maaf. Dan ibu saya alhamdulillah sekarang masih sehat. Terkirim doa yang terbaik, panjang umur, sehat selalu. Dan doa kepada orang tua saya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, umur yang panjang. Dan juga mohon maaf apabila anakmu ini sudah banyak menyusahkan, dan insya Allah kedepannya akan selalu memberikan yang terbaik kepada orang tua saya.